Firman-Mu berkatakah pesertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, ku tak menyerah. Kau ku nantikan,
sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesus, Kau Raja. Yesus, Kau Tuhan, tempat pertolonganku, perlindungan bagi jiwaku, Yesus. Ku takkan takut, takkan khawatir, bersamamu, Yesus. Haleluya. Syara malayana masuk, ya lama dalam sande. Haleluya. Syara lama sande mana lama, ya Ramalaya Namarera ya lamu. Yesus, 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 Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Hosana. Dalam marah, dalam masa derere, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Tuhan tempat
bertolong aku. Di tempat yang maha tinggi, hatiku aman bersamamu. Yesus, haleluya. Hosana, Hosana, syara malamo, di dalam sana, di dalam masa. Haleluya. Oh Yesus, kami aman bersamamu. Oleh rohmu yang ajaib, kau menaungi kami dengan kekuatanmu. Kau melingkupi kami dengan hadirat-Mu, Yesus. Kaulah perteduhan kami, Kaulah tempat perhentian kami. Kau yang membuat kami aman bersamamu, Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur Engkau bersama kami, Yesus. Haleluya. Bersamamu, jiwa kami aman bersamamu, dalam perlindunganmu, dalam naunganmu, dalam kepal sayapmu. Kami terbang tinggi mengatasi bumi ini dengan segala keadaan-keadaan kami yang tidak baik. Kau yang memberi kekuatan saat kami lemah. Roh-Mu mengangkat hati kami ada di tempat yang maha tinggi, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami diam, kami tenang bersama-Mu, Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus. Kami bersyukur memiliki-Mu. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu mengalir memenuhi kami, cinta-Mu menelan
akan meneduhkan jiwa kami. Yesus, kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kenantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami berdoa selama kami berdiam diri. Kami menantikan Engkau, menantikan kasih-Mu, menantikan pertolongan-Mu, menantikan mujizat-Mu. Sungguh hati kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur, Kaulah kekuatan kami. Kami berdoa untuk semua kami yang percaya kepadamu. Hari ini kasih kuasa-Mu menaungi, melingkupi kami, menawan jiwa kami, menawan pikiran kami. Kami menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Bapa, terima kasih. Roh Kudus yang baik, berkati semua kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu. Kami bersyukur, Kau ajaib. Kau ajaib dan luar biasa bagi kami semua. Haleluya, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya.
Ya, salam bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus tetap menaungi, melingkupi kita di dalam segala sesuatu. Seperti nyanyian pujian tadi bahwa roh kita, jiwa kita menjadi kuat oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena rohnya menaungi kita dan kita dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Bukan tubuh kita yang dibawa terbang, dipindahkan ke tempat yang lain, tetapi hati kita dibawa ke terbang tinggi di dalam hadirat-Nya, sehingga sekalipun kita di dunia ini dalam banyak kelemahan, kekurangan, rohnya yang ajaib menenangkan, meneduhkan jiwa kita. Ya, sementara kita ada di rumah, ibadah-ibadah kita sementara di rumah, kita harus tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita harus tetap bersama dengan Dia, karena Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah penghiburan bagi kita semuanya. Hari ini, saya ingin membaca firman Tuhan dari Yesaya 30, ayat 15 buat kita. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, Nabi Yesaya memperingatkan orang Israel, bangsa Israel dalam kesusahan, kesukaran, tapi dia juga terus memberitakan kebenaran, terus memberitakan maksud Tuhan kepada semua orang Israel. Kita semua hari-hari ini juga sedang mengalami hal yang tidak baik. Kita seperti dipaksa harus ada tinggal di satu tempat. Kita harus dipaksa untuk tinggal di rumah. Kita dipaksa untuk menguasai hati dan pikiran kita. Sekalipun kita memiliki keinginan-keinginan yang banyak, rencana-rencana yang banyak, tapi keadaan telah memaksa kita harus berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, kita di mana kita berada, bahwa kadang-kadang kita mendapati dalam kehendak hati Tuhan, kita mendapati pesan Tuhan yang serius di dalam beberapa ayat firman Tuhan, bahwa Dia menginginkan kita satu kali untuk diam, satu kali untuk tenang. Kenapa? Karena memang Dia ingin ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang tinggal bersama dengan kita. Dia tahu bahwa kesanggupan kita ini terbatas. Dia ingin selalu ada bersama dengan kita. Tetapi ternyata keinginan Tuhan sebagai ungkapan cintanya dan juga pemahaman Dia terhadap keadaan kita yang lemah ini, kadang-kadang kita tidak sadari sehingga kita terus berjalan, berusaha, berjuang. Kita menganggap semuanya bisa kita lakukan sendiri, semua akan baik-baik. Bapa di surga mengizinkan selagi kita masih ada di bumi, ada kalanya kehadirannya begitu luar biasa. Ada kala kekuatannya begitu ajaib. Kadang-kadang pertolongannya begitu nyata. Tapi kadang-kadang Tuhan juga berkata bahwa engkau harus meneguhkan hatimu, harus meneguhkan dirimu. Engkau harus percaya, memandang hanya kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja, mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Nah, dalam cerita ini ada ayat yang penting bagi kita, bahwa orang Israel ketika dalam keadaan yang tidak baik, ketika keadaan-keadaan tidak baik, keadaan-keadaan mulai menerpa negeri itu dengan orang-orang yang ada di dalamnya, Tuhan datang melalui Nabi Yesaya dan mengingatkan supaya orang Israel mengerjakan dua hal penting yang kita tadi baca. Yang pertama adalah bertobat dan tinggal diam. Baru yang kedua adalah tinggal tenang.
Dua poin ini berbeda. Dua poin ini punya makna yang berbeda. Yang pertama, bertobat dan tinggal diam. Kenapa? Karena perjalanan orang Israel pada waktu itu sedang menuju kepada hal yang tidak baik. Perjalanan orang Israel pada waktu itu sedang tidak mendengarkan Tuhan. Perjalanan orang Israel pada waktu itu sedang mengikuti hasrat keinginannya. Mereka tidak sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Ini adalah perjalanan yang sedang menuju kepada kesesatan. Perjalanan yang menuju kepada keadaan yang tidak baik. Bertobat artinya Israel harus berhenti. Secara fisik dia berhenti, secara keinginan dia berhenti, dan kemudian dia berdiam. Artinya ada di satu tempat. Satu pergerakan yang harus dihentikan, satu pergerakan perjalanan harus dihentikan, satu rencana yang harus dihentikan. Memang kita sedang membangun diri untuk bersemangat, memang kita membangun diri untuk punya rencana banyak. Kita ingin mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kita sedang berdoa akan ada banyak acara-acara, banyak pelayanan-pelayanan kita kerjakan. Tetapi kadang-kadang Tuhan berkata, berhenti. Bertobat, itu artinya adalah berhenti. Mungkin ada perjalanan kita yang sedang tidak menuju kepada kebenaran. Mungkin sekalipun itu pelayanan tidak berasal dari Tuhan. Atau malah kehidupan kita yang tidak terkendali. Hidup dengan mau kita, hidup dengan keinginan kita, rencana kita. Kita punya rencana banyak sekali. Dan itu mengganggu hati kita. Untuk kita meneduhkan diri, kita mendiamkan diri, kita tidak bisa. Mungkin tubuh kita bisa berhenti, tapi pikiran kita tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa membiarkan hati kita sungguh-sungguh berhenti, atau pikiran kita sungguh-sungguh berhenti dan menikmati Tuhan dan kuasa-Nya. Kita harus tahu bahwa dalam satu kali Tuhan, di dalam persekutuan yang indah dengan kita, dalam kerinduan hasratnya yang besar untuk bersekutu dengan kita, kadang-kadang dia memiliki kecemburuan. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan segala macam yang kita kerjakan. Kita tidak membenarkan hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, dengan semua keadaan yang tidak baik. Ancaman virus yang buruk ini telah membunuh banyak orang. Seperti orang boleh berkata berbagai istilah yang dipakai. Kita berhenti dengan berbagai istilah itu. Kita kira-kira apa yang kita dapatkan dari semua keadaan yang tidak baik itu. Kita tidak sedang menghakimi siapapun. Kita tidak sedang membenarkan siapapun. Tapi kita juga sedang belajar untuk menemukan diri kita di tengah gelombang, badai, keadaan yang tidak menentu ini. Kita tahu bahwa pergerakan perekonomian, pekerjaan, berbagai hal mulai berhenti pelan-pelan. Sekalipun beberapa orang menerobos keadaan itu. Dan kita tidak tahu kapan akan berhenti. Dan ini membuat kita semakin bergejolak, semakin punya hasrat untuk lebih lagi, memikirkan lebih lagi. Tapi hari ini, mari kita berdoa, kita menemukan sesuatu yang pribadi. Kita menemukan sesuatu secara keluarga, yang mungkin kita tidak dapatkan beberapa waktu lalu ketika semuanya baik-baik. Kita seperti keledai yang tidak terkendali, berjalan dalam keinginan, kemauan, rencana yang tidak terkendali. Kita tidak punya waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak punya waktu bersekutu satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hati pikiran kita berjalan, mengalir dalam keadaan yang tidak terkendali. Kita dapat saja menemukan bahwa Roh Kudus mendatangkan apa yang baik melalui keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Bukankah firman Tuhan juga berkata di dalam Roma pasal 8 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi Allah bekerja di sana. Jika kita punya waktu untuk bertobat, untuk tinggal diam, mungkin Tuhan bekerja di sana. Berapa waktu saya membaca satu cerita di Amerika. Ada seorang direktur perusahaan yang sangat sibuk karena perusahaannya sedang berhasil dengan luar biasa. Dengan banyak pekerja ribuan, dia ada di tempat yang sedang naik. Dia ada di tempat yang sangat menjanjikan. Dan satu kali tiba-tiba dia jatuh sakit. Ketika dia sakit, jiwanya, pikirannya memberontak. Jiwa pikirannya tidak dapat menerima keadaan ini. Ada begitu banyak pertanyaan, seolah-olah ingin protes kepada Tuhan. Sementara karir yang cemerlang ini harus berhenti dalam keadaan ini. Dia berbaring berminggu-minggu, berbulan, sampai waktunya. Ketika dia satu saat, di detik yang sangat istimewa, hatinya, pikirannya menyadari Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan hadir menemuinya. Tuhan hadir dan melawatnya. Sampai akhirnya dia berkata, "Oh Tuhan, keadaan ini hanya untuk Engkau pakai supaya aku dapat menenangkan hatiku dan bertemu dengan Engkau." Akhirnya kemudian dia menulis buku. Dia bercerita kepada banyak orang, "Hai teman-teman, jangan sedih, jangan susah. Jangan putus asa ketika keadaanmu sedang tidak baik. Karena Allah turut bekerja di dalam keadaanmu yang tidak baik untuk mendatangkan hal yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang engkau pikirkan." Artikel ini juga meneguhkan saya bahwa ya, kadang-kadang Tuhan bekerja untuk hal yang baik di dalam keadaan yang tidak baik. Minggu-minggu ini dan sampai kapan kita tidak tahu. Tapi untuk beberapa di antara kita mungkin harus berhenti, harus bertobat. Harus berhenti, harus bertobat. Dari langkah kita, dari cara berpikir kita, dari hasrat kita, dari semua keinginan kita. Dan kita mulai tinggal diam. Tinggal diam dalam arti bukan berarti melepaskan semua harapan dan tidak punya apa-apa lagi. Bukan orang yang putus asa. Ayat itu disambung dengan frase berikutnya, bahwa sesudah orang bertobat dan tinggal diam, Tuhan berjanji akan menyelamatkan. Jadi bertobat dan tinggal diam itu menjadikan kita selamat. Artinya apa? Ada sesuatu yang dilewatkan oleh Tuhan. Kalau kita bicara hari ini tentang virus yang sedang melanda negeri kita, bahkan dunia ini, ada beberapa di antara kita tidak peduli. Kita percaya Tuhan menyelamatkan kita, amin. Tapi ayatnya juga ada berkata bahwa engkau akan selamat ketika engkau bertobat, engkau berdiam diri. Jadi kita tidak bisa mengambil yang satu dan mengabaikan yang lain. Jika harus berdiam diri, ya kita harus berdiam diri. Tuhan akan selamatkan kita ketika kita berdiam diri. Ada waktunya kita pergi dan kita diselamatkan. Kita pergi berperang dan diselamatkan. Kita berjuang dan ada keselamatan. Tapi ada waktunya kita berdiam diri dan kita diselamatkan. Ayat ini saya percaya sedang berlaku dan sangat tepat buat kita bahwa kita diselamatkan karena kita punya waktu untuk berdiam diri. Teman-teman yang berapa waktu ini mungkin tidak peduli dengan dirimu, dengan himbauan-himbauan,
Beberapa harus pakai masker, tidak pakai masker. Beberapa mestinya diam di rumah, tapi juga tidak peduli. Dengar, firman Tuhan berkata juga bahwa bertobat dan tinggal diam itu membuat kita diselamatkan. Mari kita belajar untuk mengerti dan belajar taat. Tuhan sedang menyiapkan berkat bagi kita. Baru yang kedua dikatakan, sesudah kita bertobat, artinya bertobat itu dari pergi ke jalan ke arah timur dan dia berhenti dan pergi ke arah barat. Dan mulai berdiam diri. Ini adalah sikap fisik. Keadaan secara lahiriah bisa dilihat. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa di dalam bertobat dan tinggal diam itu disertai dengan tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya. Itu sungguh tidak mudah. Bagaimana kita bisa tinggal tenang? Bagaimana kita bisa percaya? Mungkin secara keuangan. Dari mana? Penghasilan mulai menurun. Teman-teman yang berjualan mungkin tidak sebanyak yang didapat dalam beberapa waktu yang lalu. Pekerjaan-pekerjaan beberapa tidak dapat berjalan. Dan kita tidak mendapatkan seperti yang kemarin kita dapat. Kita berpikir, bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana saya bisa percaya? Apa jaminannya? Apa yang akan terjadi seandainya keadaan ini berlangsung seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan yang akan datang? Apakah ayat ini masih akan berlaku buat kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dari abad ke abad firman ini telah digenapi. Begitu banyak orang yang percaya dan menerima berkat itu. Banyak orang yang mengerjakan dalam ketaatan ini dan menerima upahnya. Sekalipun kita tidak dapat menerima di dalam akal budi kita, dari mana akan datang. Tetapi Alkitab berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya. Ini tidak bicara tentang orang yang putus asa atau menyerah, tapi orang-orang yang tetap percaya. Percaya bahwa Tuhan memelihara. Percaya Tuhan memberi apa yang kita perlukan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, ya saya harus pergi dan bekerja. Tapi mungkin dalam keadaan seperti ini, kita justru harus berdoa, apa yang dapat saya kerjakan kalau saya di rumah? Apa yang saya dapat kerjakan kalau saya hanya di rumah? Apa sesuatu yang mungkin tidak selama ini tidak bisa tahu? Kita berdoa. Kita mulai belajar untuk menenangkan hati. Kita belajar untuk mulai percaya. Memang orang Israel di dalam ayat, dalam frase terakhir dikatakan, mereka tidak mau. Mereka tidak mau mendengar Tuhan. Kita lebih percaya kepada pikiran kita. Orang Israel juga percaya kepada pikiran mereka. Percaya apa yang kelihatan. Tapi Tuhan ingin bahwa kita punya kepercayaan tidak dari apa yang kelihatan saja, tapi juga dari apa yang tidak kelihatan. Ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan, ketika kita melayani mengasihi Dia, kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan buat kita. Karena burung-burung di udara yang tidak menabur pun memperoleh makanan. Apalagi kita. Kita berdoa. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Sampai kita dapat tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya adalah bentuk pengakuan. Bentuk kesadaran bahwa saya tidak sendiri. Bentuk keyakinan bahwa Yesus bersamaku.
Justru dalam tinggal tenang dan percaya inilah kita memberi kesempatan untuk Tuhan datang. Tangan Tuhan datang untuk menolong kita. Tangan Tuhan datang untuk menopang kita. Bahkan Tuhan datang juga untuk membuka jalan-jalan berkat anugerah bagi kita. Manusiawi kita enggan, kita malas, kita memberontak. Pikiran kita berkata tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman jemaat Tuhan semua, hamba-hamba Tuhan, mari waktu-waktu yang ada ini kita pakai untuk memperbaiki keadaan kita. Memperbaiki tempat di mana kita berada selama ini. Mungkin kita sedang jalan di tempat yang kita mau. Kita tidak di tempat di mana yang Maha Kudus itu berada. Mungkin kita sudah ibadah, mungkin kita sudah berdoa, tapi hati kita tidak beroleh rasa tenang. Kita tidak boleh rasa percaya. Dalam keadaan yang sukar, yang sulit ini, kita minta kepada Roh Kudus menolong kita, memenuhi hati dan jiwa kita. Saya yakin bahwa semua kita pernah menghadapi masa-masa yang sukar, pernah menghadapi masa-masa yang sulit. Kita pernah menghadapi masa-masa putus asa. Tahun-tahun yang berlalu telah begitu banyak pengalaman rohani. Saya mencatat ada banyak rekaman kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan yang datang, Tuhan yang hadir, pertolongannya yang menyertai kita. Dia buka jalan bagi kita. Kita yakin jika waktu-waktu yang lalu Dia melakukannya buat kita, Dia akan melakukannya bagi kita juga hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Mari kita berdoa bersama keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap yakin Yesus Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita. Saya yakin bahwa sementara kita berdiam diri di rumah, keluarga-keluarga, anak-anak muda, memang ini membosankan. Memang sesuatu yang tidak nyaman. Tapi mari temukan sesuatu yang indah dalam keadaan yang tidak nyaman ini. Mungkin taruh smartphone-mu sementara, mungkin taruh pekerjaanmu sementara, dan berikan hatimu duduk dan menemukan Yesus, menemukan kasih-Nya, menemukan percaya kita, menemukan iman kita kembali. Kita akan menghadapi masa-masa sukar ini bersama dengan Yesus. Kita akan saling menopang, mendoakan supaya kita menjadi kuat. Mari kita berdoa, kita percayakan Yesus tetap ada bersama kita dan kita bersama dengan Dia. Kita berdoa, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang luar biasa akan menopang kita, membawa kita terbang tinggi di mana Dia berada. Kita berdoa. Oh syakara lama lama, syakara lama lama. Oh rapa syakara bara lama, syakara bara lama, sikara lama. Oh syakara lama lama. Oh syakara lama lama lama, sikiri lama. Oh rapa syakara bara lama lama, sikara bara lama. Kira lama kaya lama. Oh syakara bala bala. Syakara bakala bala. Sikira lama 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 lama. Oh syakara bara bara bara. Sikira bara la bala 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 bala. Oh syakara bara bara sikara bara bara. Sira bakara la bara la basikiara la basikira la bakara la basidira la malama. Sirira malama sidira la masirira la masandurira la mo.
Iralabadalabasi dededalabasi dededalamosi dedede namalayano masuk. Kau besar, Kau besar, Yesus, Kau besar. Kirimkan Roh-Mu, kirimkan Roh-Mu, menawan hati pikiran kami dengan kuasa-Mu, Yesus. Berdoa teman-teman yang hatinya sedang lemah, hatinya sedang tidak dapat tenang. Hari ini Roh-Mu yang kuat berkuasa meneduhkan, menenangkan roh jiwa, pikiran-pikiran kami. Kami belajar untuk berdiam, tinggal diam, supaya kami diselamatkan. Kami tinggal tenang dan percaya. Kami beroleh kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami, keluarga demi keluarga, anak-anak muda, remaja, anak-anak, semua kami. Damai sejahtera-Mu mengalir atas kami. Berikan hikmat wahyu, pengajaran-pengajaran. Kami berdoa juga untuk kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Jiwa kami terangkat dalam sayap kemuliaan-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Damai sejahtera-Mu atas kami, roh jiwa tubuh kami dalam pemeliharaan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.